حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman yang lalu kita selesai dari pembahasan qaidah kubra yang kedua, al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang di bawah kaidah ini Imam As-Sa'di rahimahullahu taala sebutkan beberapa kaidah. Kalau mau dirinci berarti ada 4 kaidah. Yang di bawah kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Apa saja itu? Hendak ya Iqbal. Yang pertama al-wajibu yasqutu ma'al ajzi anhu. Terus al-darurat tubihul mahdurat. Yang ketiga ma ubiha lid-darurat tuqaddaru biqadariha. Kemudian baru yang keempat al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ini 4 kaidah dengan lafaz-lafaz yang masyhur digunakan oleh para ulama. Adapun lafaz bait dari Imam As-Sa'di rahimahullahu taala untuk kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir, baitnya bagaimana? Mukasyah. Wa min qawaidis syari'ati taisiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Adapun kaidah na'am al-wajib yasqutu ma'al ajz. Apa bunyinya? Hendak alif. Wa laysa wajibun bil iqtidari. Kemudian kelengkapannya al-darurat tubihul mahdurat. Dalam bait bagaimana Numer? Wala muharramun ma'at tirari. Kemudian yang terakhir al-maisur yasqutu bil ma'sur. Bunyinya bagaimana Zakaria? Kabir. Wa yuf'alul ba'du minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Taib. Nah, sekarang kita masuk pada kaidah kubra yang ketiga, kawan. Yaitu kaidah yang masyhur diungkapkan dengan al-yaqin la yazulu bisyak. Kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Adapun bait yang akan kita ambil yang menunjukkan kaidah ini yaitu bait nomor 18. Wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini. Kemudian nanti beberapa bait setelahnya yang merupakan dawabit yang terkait dengan kaidah tersebut.
Tayyib. Imam As-Sa'di rahimahullahu taala katakan wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini. Hukum-hukum itu kembalinya kepada perkara yang yakin. Naam. Fala yuzilu syakku lil yaqini, sehingga keraguan-raguan itu tidaklah bisa menghilangkan sesuatu yang yakin. Ini maksud beliau, walaupun sebenarnya ikhwan pada ungkapan fala yuzilu syakku lil yaqini ini ada qalaq dalam artian ketidaktepatan dari sisi makna wal mabna. Tapi maksud beliau adalah apa? La yuzilu syakku al yaqina. Karena tambahan lam pada lil yaqin ini memberikan makna lain. Cuman beliau maksudkan bahwasanya apa? La yuzilu syakku al yaqina. Keraguan-keraguan itu tidak bisa menghilangkan sesuatu yang yakin. Yang kaidahnya ikhwan masyhur dengan lafaz apa tadi? Al yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Dan yang dimaksud dengan al-yaqin di sini adalah al-hukmus sabiq as-sabitu biyaqinin, yaitu hukum yang telah ada sebelumnya yang tetap dengan yakin. Ini yang dimaksud dengan al-yaqin dalam kaidah kita. Al-yaqin la yazulu bisyak. Yang dimaksud dengan yakin adalah bahwa hukum yang telah tetap sebelumnya dengan yakin. Nah, hukum ini yang telah tetap dengan yakin tidak akan bisa hilang, tidak bisa terangkat hukum tersebut hanya dengan sekedar munculnya suatu keraguan-raguan. Nah, dan nanti akan kita dapati contoh penerapan dari kaidah tersebut. Karena kaidah ini ikhwan ditegaskan oleh para ulama, termasuk kaidah kubra, kaidah induk yang masuk dalam sangat banyak bab dari bab-bab fikhiyah, bahkan juga di luar pembahasan fikih. Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadhihi qa'idatun muhimmah wa laha furu'un katsiratun jiddan fit talaqi wal 'uqudi wa ghairiha min abwabil fiqh. Jadi ini kaidah yang penting. Nah, padanya cabang-cabang yang banyak sekali dalam permasalahan perceraian, dalam permasalahan akad-akad dan yang lainnya dari bab-bab fikhiyah. Nah, dan faedah memahami kaidah ini ikhwan akan terbebas dari berbagai macam iskal dan was-was. Kata beliau, "Fama ta'akhadha bihal insan in halat anhu iskalatun kathirah wa zala anhu kathirun minal wasawisi wasyukuk wa hadha min barakati kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hukmih." Nah, kapan saja seorang mengambil pemahaman kaidah ini dengan baik, maka akan terlepas darinya berbagai macam iskal, berbagai macam hal-hal yang rancu yang dia dapati yang banyak, dan juga akan hilang darinya banyak dari perasaan was-was dan keraguan-raguan. Kenapa? Karena dengan kaidah ini Nabi SAW ikhwan bimbingkan untuk seorang keluar dari was-was. Tidak usah pedulikan was-was dan keraguan-raguan yang muncul ketika seseorang telah tahu bahwasanya
hukum yang dia berada di atasnya dibangun di atas yakin. Nah, ini diantara arti penting kaidah. Dan kaidah ini termasuk diantara kaidah yang disepakati oleh para ulama. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Daqiqil Aid dalam Al-Ihkam, ka'anna al-ulama'a muttafiquna ala hadhihi al-qa'idah walakinnahum yakhtalifuna fi kaifiyati isti'maliha. Nah, sepertinya para ulama bersepakat tentang kaidah ini, hanya saja mereka berselisih dalam cara penerapannya. Jadi pada penerapan, nah, terkadang didapati perbedaan di antara para ulama dalam menerapkan kaidah. Adapun kaidah tersebut pada dasarnya, nah, mereka tidak didapati khilaf, bahwasanya sesuatu yang telah tetap berdasarkan hal yang yakin tidak akan bisa dibatalkan atau digeser hukumnya hanya karena munculnya keraguan-raguan. Taib. Dalil untuk kaidah ini, akhwan, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 36. Innadh dhanna la yughni minal haqqi syai'ah. Untuk menunjukkan bahwasanya dhan yang itu notabene-nya dalam masalah kita masuk kategori syak. Sesungguhnya persangkaan, sesuatu yang masih padanya keraguan-raguan, tidak yakin, tidaklah memberikan faedah sedikit pun. Kemudian hadis yang menjadi dalil pokok dalam masalah ini, hadis dalam Sahihain dari Abdullah bin Zaid tentang kisah seseorang yang muncul di pikirannya bahwasanya dia mendapati sesuatu di dalam sholat, yaitu terasa kentut tapi tidak yakin ini kentut atau tidak. Jadi di perutnya lagi tidak enak, tapi ada rasa kentut, ada rasa tidak jelas. Maka Nabi SAW katakan, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Orang tersebut, ya, hendaknya tidak membatalkan sholatnya sampai mendapati suara, mendengar suara yang keluar, yaitu suara kentut, atau mendapati bau kentutnya. Maksudnya apa? Jangan batalkan sholatnya sampai yakin memang betul-betul berhadas. Kalau cuma sekedar was-was, nggak usah dipedulikan. Ini dalil pokok untuk kaidah. Juga Nabi SAW dalam hadits Abi Hurairah pada kasus yang hampir sama, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Apabila salah seorang di antara kalian mendapati di perutnya sesuatu kemudian menjadikan dia rancu, apakah keluar sesuatu atau tidak, maka jangan keluar dari sholatnya sampai mendengar suara atau mendapati bau. Nah, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang kalau telah membangun amalannya di atas sesuatu yang yakin, maka tidaklah dibatalkan amalan itu karena munculnya suatu keraguan-raguan. Juga Nabi SAW sendiri beramal dengan kaidah ini. Ketika apa? Ketika beliau salat zuhur atau asar cuma 2 rakaat.
dalam hadis Abi Hurairah tentang kisah Dzul-Yadain. Nah, Dzul-Yadain bertanya pada Nabi, "Aku siratis shalah am nasita?" Apakah salat dikosor atau Anda lupa wahai Rasul? Kenapa? Para sahabat saat itu sadar salatnya 2 rakaat, tapi saat itu kan saat masih turunnya wahyu. Mungkin ada perubahan hukum. Mereka ngikut saja Nabi salat 2 rakaat, mereka ikut salam. Setelahnya ada yang tanya, apakah salat memang dikosor ataukah engkau lupa? Nabi SAW saat itu mengatakan tidak dikosor. Aku juga tidak lupa. Dia mengatakan shallaita rakaatain. Anda salat cuma 2 rakaat. Di sini ya kawan, karena Nabi yakinnya telah salat sesuai dengan apa? Dengan kebiasaan, yaitu 4 rakaat, tidak membangun hukum di atas perkataan Dzul-Yadain belaka. Dalam artian beliau masih ragu. Maka beliau bertanya kepada para sahabat, "Asadaqa Dzul-Yadain?" Apakah Dzul-Yadain memang betul? Ketika para sahabat yang lain mengatakan iya, akhirnya di situ Nabi yakin bahwasanya memang beliau lupa. Ini penerapan dari Nabi SAW sendiri terkait apa? Bahwasanya sesuatu yang memang yakin, maka tidak digeser dari hukum itu sampai betul-betul datang keyakinan berikutnya. Tidak boleh hanya dengan sekedar keraguan-raguan digeser suatu hal yang yakin. Sekarang kita baca penjelasan Imam As-Sa'di rahimahullah. Qala makna hadza anna al-insan mata tahaqqaqa syai'an thumma syakka hal zala dzalika syai'ul mutahaqqiq am la. Al-aslu baqa'ul muhaqqaqi fayabqa al-amru ala ma kana mutahaqqiqan. Makna dari kaidah ini yaitu bahwasanya seseorang kapan saja betul-betul yakin pada suatu hal, mata tahaqqaqa syai'an, yaitu apa? Betul-betul yakin benarnya sesuatu. Tsumma syakka, kemudian dia ragu. Keraguan-raguannya ini apa? Yaitu keraguan-raguan yang muncul, hal ya dzalika syai'il mutahaqqiq am la. Apakah telah hilang perkara yang dia yakini itu hak atau tidak? Maka al-aslu baqa'ul muhaqqaq. Hukum asalnya itu tetapnya dia pada perkara yang dia yakini awal itu, yang dia yakini itu benar. Fayabqal amru ala ma kana mutahaqqiqan, sehingga perkaranya tetap berada di atas hal yang dia yakini itu hak. Contohnya, falau syakka fi imra'atin hal tazawwajaha lam yakun lahu wat'uha istishaban li hukmi tahrim. Seandainya seorang ragu-ragu tentang status seorang wanita, apakah dia telah menikahinya atau belum, maka tidak boleh dia menggaulinya. Kenapa? Karena istishaban li hukmi tahrim, yaitu membangun di atas hukum asalnya, yaitu bahwasanya wanita yang belum dinikahi secara sah, haram baginya untuk menggaulinya. Taib. Maka dari sini pula seorang kalau akad nikah ragu-ragu ini sah atau belum, maka berarti dibangun di atas hukum belum. Karena asalnya seorang dengan wanita lain, seorang laki-laki dengan wanita lain, asalnya kan tidak ada hubungan ikatan nikah. Kemudian pernikahan tapi dia ragu-ragu, ini sebenarnya nikahnya sah tidak? Karena
ada sesuatu yang dia rasa kurang, walinya tidak hadir, atau walinya tidak jelas, beritanya simpang siur, orang tuanya ternyata masih hidup, dan katanya ini dan itu tidak jelas, misalnya muncul keraguan-raguan, maka tidak boleh di situ dia kemudian nekat menggauli istrinya dalam keadaan dia ragu-ragu sah atau tidaknya pernikahannya. Karena harus seorang membangun hukum ini di atas yakin untuk bisa keluar dari keyakinan awal. Karena keyakinan awal antara dia dan perempuan itu tidak ada hubungan pernikahan. Kemudian sebaliknya, wa kadza law syakka hal talaqa zaujatahu am la. Demikian pula seandainya ragu-ragu apakah dia telah menceraikan istrinya atau belum. Sekarang sudah yakin nikah, sudah resmi nikah yakin. Kemudian ragu-ragu, aku sudah ceraikan kamu belum sih? Maka di sini ditetapkan hukum lam tutallik. Engkau belum menceraikannya. Atau kalau mau dibuat mabni majhul lam tutallaq, berarti wanita itu belum diceraikan. Walahu an yata'aha istishaban lin nikah, bagi si suami boleh untuk menggaulinya karena karena membangun hukum di atas hukum asal, yaitu nikahnya dibangun di atas yakin. Dan beramal dengan yang yakin pada dua permasalahan yang disebutkan ini, akhwan, ini hal yang disepakati oleh para ulama, bahwasanya hukum awal tidak boleh dia menggauli, dan yang kedua dia membangun hukum bahwasanya itu istrinya yang sah, belum dia ceraikan. Wa kadza law syakka fil hadathi ba'da tayaqqunihi taharah. Demikian pula seandainya ragu-ragu tentang berhadas atau belum, kentut atau belum, setelah yakinnya dia bahwasanya dia telah taharah, maka berarti hukumnya yang dia tetapkan, Afif? Belum batal, karena yakin dia di atas taharah, dan kentut atau belum itu ragu-ragu. Au aksi, atau kebalikannya, yaitu seorang yang yakin di atas hadas, ya dari tadi main-main, kemudian datang dengar suara azan, dia ragu, aku sudah wudu belum? Dari tadi dia main, jelas belum wudunya. Kemudian muncul keraguan-raguan, aku sudah wudu atau belum? Maka bangun di atas yang yakin, yaitu dia belum wudu. Ini harus seorang bisa membedakan mana perkara yang yakin yang ada pada dirinya saat itu, yaitu hukum asal yang dia bangun di atasnya yakin. Qala aw syakka fi adadi rakaati aw at-tawafi aw as-sa'i aw ar-rami wa nahwihi. Atau seorang ragu-ragu tentang jumlah rakaat di dalam salat, atau jumlah tawaf berapa, atau jumlah sa'i, atau jumlah rami, yaitu pelemparan jumrah, dan yang semisalnya dari hal-hal yang yang ditetapkan di dalam syariat hitungan. Maka dia membangun di atas yang yakin. Yang yakin dalam masalah ini adalah jumlah yang sedikit, putra. Berarti kalau antum tawaf kemudian ragu, ini sudah 5 putaran atau 6 putaran, berarti antum tetapkan berapa putaran? Taib. Tentunya yang sedikit, yaitu 5. Demikian pula pada jumlah yang lain, jumlah rakaat misalnya, ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka tetapkan jumlah yang sedikit. Taib. Yang di sini juga, ikhwan, isyarat kepada kaidah yang lain yang diungkapkan oleh para ulama dengan ungkapan al-aslu fil af'ali al-adam. Al-aslu fil af'al al-adam. Hukum asal pada perbuatan-perbuatan adalah
tidak adanya. Jadi asalnya kita tidak melakukan perbuatan. Makanya ketika ada iskal atau ada syak sudah 6 atau masih 5, berarti apa? Al-asl belum 6. Hukum asalnya belum 6. Tayyib, kenapa? Karena yang ke-6 itu belum dilakukan. Ini hukum asalnya. Al-aslu fil af'al al-adam. Ini pada hal-hal yang ditetapkan dalam syariat jumlahnya. Qala wa la takhtassu hadhihi al-qa'idatu bil fiqhi balil aslu fi kulli hadithin adamuh hatta yatahaqqaq. Dan kaidah ini tidaklah khusus pada fikih saja. Bahkan hukum asal pada semua kejadian adalah tidak terjadinya. Al-aslu fi kulli hadithin adamuh. Ini juga sebagaimana yang diungkapkan tadi. Al-aslu fil af'al apa? Al-adam, sama. Hatta yatahaqqaq, sampai betul-betul pasti terjadinya. Kama naqulu al-aslu intifa'ul ahkami 'anil mukallafin hatta ya'tiya ma yadullu 'alal khilafi dzalik. Sebagaimana pula kita katakan bahwasanya hukum asal yaitu intifa'ul ahkam 'anil mukallafin, yaitu tidak adanya hukum yang diwajibkan atas para mukallaf hatta ya'tiya ma yadullu ala khilafi dzalik, sampai datang hal-hal yang menunjukkan yang menyelisihi itu. Ini Musannif rahimahullahu taala ikhwan menyinggung tentang apa? Tentang pembahasan yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-istishab. Nah, al-istishab yaitu tetapnya di atas suatu hukum asal pada hal-hal yang tidak diketahui tetap atau tidaknya di dalam syariat. Ketika tidak dijelaskan hukum dalam syariat itu apakah sabit atau manfi, ditetapkan atau ditiadakan, maka kita kembali ke hukum asal. Nah, dan hukum asal adalah al-bara'atul asliyah. Maka dikatakan di sini hukum asal pada perkara-perkara atau tidak adanya hukum atas para mukallafin sampai datang dalil yang menunjukkan yang menyelisih itu. Taib. Ini yang diistilahkan dengan al-bara'atul asliyah. Kemudian qala wal aslu fil alfaz annaha lil haqiqah wa fil awamir annaha lil wujub wa fil nawahi annaha lit tahrim. Kemudian beliau berikan contoh-contoh lain tentang apa? Hukum asal berbagai macam perkara. Yaitu hukum asal pada lafaz-lafaz itu menunjukkan hakikatnya, bukan majaz, bukan kiasan. Jadi seorang kalau berucap hukum asalnya adalah apa? Ucapan yang memang hakiki, bukan kiasan. Wa fil awamir annaha lil wujub, dan hukum asal pada perintah itu menunjukkan kewajiban. Maka tidak boleh kita bergeser dari hukum asal ini sampai datang dalil yang menggesernya. Wa fil nawahi annaha lit tahrim, dan hukum asal pada larangan-larangan itu menunjukkan keharaman. Sehingga tidak boleh kita geser pada hukum makruh kecuali datang yang memalingkan dari hukum haram. Ini telah kita pelajari ya kawan pada pembahasan usul al-fiqh, dan ini masuk dalam cakupan kaidah. Qala wal aslu baqaul umumi hatta yatahaqqaqa mukhassis. Dan hukum asal adalah tetapnya lafaz yang umum sampai betul-betul yakin adanya yang mengkhususkan. Taib. Kenapa? Karena kalau lafaz umum menunjukkan umumnya, kita harus mengambil hukum umum itu sampai datang mukhassis. Kemudian juga wal aslu baqa'u hukmin nasi hatta
yaridan nasikh. Demikian pula hukum asal adalah tetapnya hukum dari suatu nas sampai datang yang menghapusnya. Yaitu pada pembahasan nasikh dan mansukh, hukum asalnya tetap. Makanya kita tidak boleh menetapkan suatu hukum itu dimansukh atau dihapus kecuali dengan dalil yang jelas, berdasarkan tarikh mana yang lebih dahulu, mana yang belakangan. Nah ini ikhwan, contoh-contoh atau hukum-hukum asal ini yang dikumpulkan dengan istilah istishabu dalilis syara'. Istishabu dalilis syara'. Nah, yaitu tetapnya dalil-dalil syar'i di atas hukum aslinya. Hukum asli perintah wajib, hukum asli larangan haram, hukum asli lafaz umum pada keumumannya sampai datang mukhassis. Ini namanya apa tadi? Istishabu dalil syara'. Kemudian kata Imam As-Sa'di, wali ajli hadhil qa'idati kana al-istishabu hujjatan. Nah, dikarenakan kaidah inilah istishab merupakan hujjah. Al-istishab itu apa, ikhwan? Tadi telah disinggung, yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, huwal baqa 'alal asli fi ma la yu'lamu thubutuhu wa intifa'uhu bisyar'i. Ini yang dimaksud dengan al-istishab, yaitu al-baqa 'alal asli, tetap berada di atas hukum asal pada perkara-perkara yang tidak diketahui sabitnya dan tidak diketahui penafiannya dengan dalil syar'i. Taib. Dan nanti akan dirinci oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala beberapa hukum-hukum asal, ikhwan, dari perkara-perkara di dalam syariat kita. Nah, insyaallah ta'ala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktai bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.